Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya akan memaparkan mengenai perencanaan pemasaran produk pada produk bakso. Poin yang akan dibahas ada 3, strategi pemasaran, analisis SWOT, dan langkah pemasaran. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran sendiri dapat diartikan sebagai strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan produsen barang maupun jasa secara kesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar. Marketing mix yang pertama ada produk. Produk dalam bisnis kami ialah produk bakso. Kami menjual hanya satu jenis bakso, yaitu bakso unyil atau bakso yang kecil-kecil. Kami memilih produk bakso dikarenakan praktis dan fleksibel, dan bakso juga dapat dinikmati di mana saja dan kapanpun. Produk bakso sendiri tidak hanya diburu sebagai pengejar perut, tetapi juga sebagai makanan untuk momen spesial seperti pernikahan, ulang tahun, dan arisan. Kami menawarkan beberapa pendukung seperti sayuran dan mie kuning dan bihun. Yang kedua ada price atau harga. Selain keinginan produk, kami menyadari bahwa harga menjadi berperan penting bagi pelanggan untuk membeli produk tersebut. Harga yang kami tawarkan sendiri cocok dan beragam untuk kantong pelajar, mulai dari 10.000 untuk porsi yang telah ditentukan. Kami menawarkan harga terjangkau, namun kualitas produk kami juga terjamin. Promosi. Pemasaran atau marketing merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperkenalkan produk yang kita jual melalui promosi. Pemasaran membutuhkan strategi guna memasarkan produk kepada konsumen dalam persaingan perusahaan harus mampu menawarkan nilai dan kepuasan konsumen yang lebih besar dari para pesaingnya. Adapun pemasaran yang kami lakukan untuk memperkenalkan produk kami yaitu A. Dengan cara membuka pemesanan media online seperti online shop dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu membagikan brosur ke konsumen serta dari mulut ke mulut, word of mouth. Yang ketiga terdapat membuka sistem pre-order untuk pemesanan. Yang keempat mengikuti pameran atau bazar. Selanjutnya adanya place atau yang disebut dengan tempat yang kami gunakan untuk menjalankan usaha ini yaitu di kantin sekolah, serta kami menjalankan pemasaran online di Instagram Ads, Shopee, dan Lazada. Strategi pemasaran berikutnya ada dari analisis SWOT. Yang pertama ada weakness atau kelemahan. Di sini banyaknya toko atau ruko bakso yang menjadi pilihan pembeli. Lalu banyaknya pesaing pengusaha bakso yang sudah lebih dulu memulai bisnis ini. Di sini kayak karena pengusahanya lebih dulu, jadi pembeli itu lebih tahu dulu gitu. Kadang juga ada pembeli yang lebih memilih untuk memakan bakso di tempat langganannya. Lalu yang kedua ada strength atau kekuatan, yaitu banyaknya pilihan jenis ukuran, praktis, penampilan rasa yang candu, pelanggan dapat konsumisasi hiasan sesuai keinginannya. Di sini kayak kita punya banyak jenis ukuran bakso, tapi yang unyil-unyil, tetap yang unyil-unyil, tapi kita banyak jenis ukurannya. Bakso kita juga praktis karena langsung sekali makan gitu kan, ya kecil. Lalu penampilan rasa yang candu. Di sini rasa kita berbeda dari bakso-bakso lain. Lalu pelanggan juga dapat menambahkan hiasan sesuai keinginannya pada saat penambahan saus, kecap, dan sambal seperti itu. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di sini banyaknya konsumen yang penasaran dengan bakso unyil, lalu adanya layanan pesan antar, selalu melakukan inovasi rasa kaldu dan isian bakso. Kita selalu menambah cita rasa tapi tidak akan mengurangi dan melupakan cita rasa bakso yang asli dari kami. Lalu bikin konsumen tuh penasaran, ini bakso unyil apa sih? Gak ada dari bakso lain, bakso unyil, misalkan bakso gepeng, bakso urat, ada juga tuh dulu ada bakso ojek kayak gitu. Terus juga banyak ada bakso tumpeng, bakso lava. Kalau kita bakso unyil kayak ini apa ya, bakso unyil, cobain yuk. Lalu ada layanan pesan antar di toko kami akan menyediakan pesan antar lewat online atau dari pihak kami sendiri. Jadi kita akan langsung terjun langsung untuk mengantar bakso pelanggan.
Lalu yang terakhir ada treat. Banyaknya toko bakso yang menawarkan jenis bakso lainnya. Itu kayak jenis-jenis bakso yang sebelumnya ada bakso lava, bakso tumpeng, bakso mozzarella, bakso keju, bakso urat. Lalu mudahnya kompetitor masuk dalam usaha kuliner ini itu kayak karena kan bakso umum ya. Jadi kompetitor tuh mudah untuk mencuri ide kami dan melakukannya kembali, menjual kembali gitu. Tapi pakai resep dia ini sangat ancaman bagi bagi usaha kami ya. Lalu pesannya perkembangan usaha online. Banyaknya masyarakat tuh memilih bakso dengan isian yang menarik. Seperti yang awal tadi banyak isian-isian yang berbeda dengan kami. Oleh karena itu kalau ancaman kita akan nge-backupnya untuk kita juga bikin nih bakso seperti ini. Tapi kita melihat lagi dari konsumen akan memilih apa seperti itu. Segmenting, targeting, dan positioning. Jadi strategi pemasaran STP ini tuh fokus utamanya itu terhadap audiens atau pelanggannya, bukan terhadap produknya. Jadi di sini tuh kita melihat value dari produk kita atau nilai dari produk kita. Pertama itu ada segmenting, di mana kita itu membagi pelanggan menjadi sekelompok yang sama akan karakteristiknya dan kebutuhannya. Nah, dari sini itu kita itu bisa melakukan pendekatan dengan demografis. Demografis itu kayak jenis kelamin, terus usianya berapa, pendidikannya apa, terus pekerjaannya apa. Kalau dari kitanya ini penjual baksonya ini, kita itu jenis kelaminnya itu semuanya, bisa perempuan bisa laki-laki. Terus kalau kita itu tuh pendidikannya itu karena kita di lingkup sekolah, kita itu pendidikannya itu ya pelajar gitu. Terus pekerjaannya ini karena di lingkup sekolah pasti ada kayak TU, terus karyawan, terus guru-guru PPL kan. Nah itu tuh bisa masuk ke demografis tersebut. Terus kita kalau jual online, secara online itu kita tuh bisa mencakup seluruh karyawan dan seluruh orang itu kan. Dan kalau usia itu kita semua kalangan, mulai dari muda sampai tua itu bisa melakukan bakso kita. Nah kalau dari usia sendiri nih, sebenarnya kayak kita itu lebih fokus ke anak-anak muda zaman sekarang, kayak pelajar-pelajar zaman sekarang gitu. Terus segi geografis yang kedua, dari segmenting geografisnya ini tuh kan mencakup suatu wilayah kita yang kita pakai itu kan dari lingkungan sekolah ya. Nah jadi wilayahnya itu lingkungan sekolah. Kalau untuk kotanya sendiri kita mungkin akan melakukan di Jabodetabek aja. Di luar Jabodetabek itu sedikit susah karena kan bakso itu bisa basi gitu. Terus ada psikografis, dimana ini tuh psikologis gitu, jadi kayak kepribadiannya, nilai-nilainya atau gaya hidupnya. Nah gaya hidup dari anak muda zaman sekarang itu kan konsumtif, tapi itu yang simple gitu, yang efektif. Nah jadi kita tuh bisa memanfaatkan itu untuk membuka segmentasi ini dengan kayak sistem PO atau delivery gitu. Terus kan bakso ini kan kayak simple gitu kan makannya, nggak kayak yang ribet gitu, jadi tuh bisa termasuk psikografisnya. Terus ada perilaku, dimana perilaku ini tuh cara menggunakan, terus kayak loyalitasnya atau manfaat yang kita dapat itu. Jadi manfaatnya atau cara menggunakannya itu atau loyalitasnya ini tuh dari bakso kita itu mungkin kayak nyemil, kita dari si pelanggan ini tuh nggak mau makanan. Ketiga ada positioning, jadi gimana kita itu mempresentasikan dalam benak pelanggan dengan berbagai hal seperti penawaran solusi dan menawarkan berbagai promosi. Di sini itu kita kayak menawarkan solusinya, kayak mereka itu malas keluar nih, gimana caranya mereka itu dapat makanan kan. Kita solusi dari kita itu sistem delivery, atau dia itu bisa juga lewat toko online kita. Terus kita itu gimana caranya agar lebih murah dari para kompetitor yang lain gitu, sehingga harganya itu murah di kantong pelajar gitu. Terus kita itu juga menjadi tolak pikir gitu, promosi apa sih yang bakal kita lakuin agar pelanggan itu percaya sama kita. Jadi kita akan melakukan promosi di sosial media yang real gitu. Jadi kita akan nyantumin mana aja nih promosi sosial media kita tuh yang benar-benar emang sosial media kita, jadi nggak ada admin yang palsunya gitu. Dan ini tuh akan meningkatkan kepercayaan terhadap jiwa-jiwa pelanggan kita. Jadi mereka itu kayak, ini bener nih akunnya udah asli, yang ini aja gitu. Jadi mereka itu lebih percaya sih akan kebenaran yang ada gitu, sehingga kan brand image kita itu kan jadi baik ya kok kayak gitu. Strategi pemasaran lainnya selain STP itu ada differentiation, dimana differentiation ini kan artinya perbedaan. Tujuan dari perbedaannya ini apa sih? Tujuannya itu untuk dapat mengarahkan konsumen pada produk yang kita buat. Jadi kita itu mencari keunggulan dari produk kita gitu, jadi perbedaan antara kita sama pesaing-pesaing yang ada.
Pertama itu ada perbedaan dengan usaha sejenis, seperti bahan baku dan cita rasanya. Jadi bahan baku yang kita pakai tuh kan dari bakso yang udah kita supply yang berkualitas. Nah, terus cita rasa kaldunya ini kan kita bikin sendiri, otomatis kita doang yang tahu bumbu-bumbu rahasianya itu kan. Terus dikarenakan kita itu membuat kaldunya itu homemade, jadi kayak berbeda gitu dari yang lain. Kan biasanya mereka itu pakai kaldu instan atau ada tambahan micin kan biasanya, kalau kita kayak kurang gitu. Terus selain dibuat homemade-nya ini, jadi kita punya target harian, dimana target hariannya ini kita tuh ada limitnya. Jadi kita nggak bisa membuat yang kayak besar gitu, soalnya kan kita kan jualnya itu target per hari ya, jadi harus sesuai dengan target yang ada. Terus yang ketiga itu menggunakan sistem PO dan tersedia baik offline maupun online. Di sini tuh kita kan punya toko offline-nya itu di Teva, dan toko online-nya itu kan ada di sosial media dan e-commerce lainnya. Jadi dari sini tuh kita tuh perbedaannya ya itu dari yang lain gitu. Kita ada online, ada offline-nya. Terus kita itu juga menyediakan sistem PO, pre-order, serta sistem delivery. Jadi kalau kita itu kayak menjualnya itu hanya di daerah Jabodetabek. Kalau di luar Jabodetabek takutnya karena kita bakso, jadi takutnya basi gitu kaldunya. Target penjualan. Yang pertama, target penjualan minimal. Setelah menghitung biaya operasional bulanan, total biaya operasionalnya 9.600.000. Jika dalam satu bakso kami mengambil keuntungan rata-rata 55.896. Target usaha agar tidak merugi sebagai berikut. Target 9.600.000 per bulan per 55.896. Jumlah 171,8 unit per bulan. Itu berarti agar tidak merugi, usaha harus menjual minimal 171,8 unit bakso setiap bulannya. Target keuntungan di awal usaha, kami ingin mendapatkan keuntungan bersih sebesar 5.220.000 di bulan awal dengan target awal keuntungan tersebut. Target yang harus dijual dengan keuntungan kotor sebesar per unit sebesar 55.896.000 adalah sebagai berikut. Target 5.220.000, 55.896, jumlah 93,4 unit per bulan. Target penjualan bakso untuk keuntungan sebesar 5.220.000 sebulan adalah 93 unit. Total target unit 171,8 tambah 93,4 sama dengan 265 per 2 unit per bulan, sama dengan 8,849 unit per hari. Penjualan per unit dibulatkan menjadi 9 unit. Yang presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.